Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah pemirsa Opini, marilah kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Umi Eka yang semakin luar biasa nih untuk menambah pengetahuan kita juga dan agar kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi setelah kita bersekolah di bulan Ramadan ya. Dan Umi Eka, tadi kita sudah membahas untuk meraih kesucian itu tadi. Yang pertama adalah tegakkan sholat, jaga sholat, lalu juga bagaimana hubungan kita sosial ke masyarakat dan juga keluarga, lalu juga tadi aja menjaga ruh kita, lisan kita dengan cara berzikir. Nah, selanjutnya ada apa lagi ini Umi? Langkah-langkah ataupun cara kita untuk tetap selalu dapat menjaga kesucian kita, kesucian Ramadan Kak Iqbal ya. Bisa kita terapkan di dalam bulan-bulan selanjutnya, yaitu salah satunya yaitu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ini luar biasa Kak Iqbal. Ini saya selalu saya ketika saya lagi ceramah sama jamaah ataupun lagi ketika di kelas, ketika saya mengajar, saya selalu ingatkan sama anak mahasiswa ataupun selalu sama jamaah, baca Al-Qur'an kita. Itu kadang Al-Qur'an kita anggap pajangan atau kayak apa nih Kak Iqbal, kayak yang jimat gitu Kak Iqbal kan, taruh di atas di lemari biar nggak diganggu setan atau di atas pintu gitu. Jadi hanya sebatas pajangan atau sebatas nganggapnya sebagai jimat seperti itu. Jadi bukan, Al-Qur'an itu harus dibaca. Al-Qur'an itu harus dibaca. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah lafaznya Allah. Bayangkan kalau lafaz saya A, B, C kita ngomong ini lafaz. Ini lafaznya Allah Kak Iqbal. Mulia sekali kedudukan Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di hadis Nabi dikatakan Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Al-Qur'an berjalan. Bayangkan Rasulullah. Kalau mau lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, lihatlah bagaimana Rasulullah menerapkan Al-Qur'annya, lihat di diri Rasulullah SAW. Jadi Al-Qur'an ini menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an ini kedudukannya lebih mulia dari jiwa kita, dari diri kita Kak Iqbal. Jadi jangan anggap sepele atau misalnya kita anggap remeh Al-Qur'an taruh di kaki kita atau enggak. Ataskan muliakan kedudukan Al-Qur'an baik secara fisiknya maupun secara ruhnya. Al-Qur'an itu harus kita baca. Kalau misalnya kita habis sholat, sesibuk-sibuk apapun Kak Iqbal, sesibuk apapun kita, usahakan baca Al-Qur'an satu ayat jadilah gitu. Satu ayat cukup gitu. Ataupun kalau misalnya misalnya segan bawa Al-Qur'an, kan di HP ada Kak Iqbal kan, udah canggih ya, ada di Play Store, ada Quran Mushaf Usmani ada kan. Jadi kita baca satu ayat jadilah gitu. Jadi biasakan untuk paksakan gitu. Jadi kita memaksakan diri kita untuk taat bagaimanapun, entah di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Karena itu akan otomatis yang namanya mau mendapatkan kebaikan Allah itu enggak serta-merta nggak ada usaha, harus ada usaha kan Kak Iqbal, harus ada usaha dari diri kita untuk kita berusaha paksa gitu. Karena sesuatu yang awalnya mungkin terpaksa, tapi kalau dirutinkan terus-menerus akan menjadi kebiasaan baik kita. Jadi paksakan diri kita untuk membaca Al-Qur'an meskipun satu ayat habis zuhur atau habis habis sholat asar seperti itu. Lebih lagi ketika misalnya sholat malam itu bacalah Al-Qur'an. Jadi ada penelitian gini Kak Iqbal. Ada seorang dokter di UI kalau nggak salah, saya baca kemarin itu, ternyata seseorang yang terbiasa membaca Al-Qur'an itu dia imunitas tubuhnya lebih kuat. Lebih kuat Kak Iqbal, lebih kuat. Karena apa? Karena ketika dibacakan Al-Qur'an itu sel-sel tubuh kita tuh kayak tunduk sama Allah, kayak bersujud gitu Kak Iqbal. Jadi akan imunitas semakin kuat, semakin baik. Terus dia juga di risetnya di dokter itu di UI itu mengatakan bahwasanya orang yang kena penyakit kanker itu ketika dia terapi dengan bacaan Al-Qur'an sehari 1 juz itu sel-sel kanker itu kayak diam akhirnya mati gitu. Jadi benar kata Al-Qur'an, Al-Qur'an itu syifa'ul linnas gitu. Berarti syifa obat penawar dari penyakit hati, penyakit jiwa dan penawar penyakit fisik. Saya yakin, saya sangat meyakini soal itu Kak Iqbal. Saya sangat yakin sekali, dan kita harus meyakinkan bahwa diri kita bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat penawar. Jadi sebaik-baik obat yang ada mungkin di dunia ini itu Al-Qur'an. Mungkin karena
kan nggak diminum atau apa gitu ini atau nggak masuk akal logisnya, tapi yakinlah sama Allah bahwasanya Al-Quran adalah obat dari semua penyakit gitu. Jadi selagi kita yakin, selagi kita betul-betul memahami, mau mempercayainya dan berusaha untuk membacanya. Nah, ketika membacanya harus lafazkan dengan misalnya dengan telinga kita mendengar, mata kita misalnya memperhatikannya. Jadi harus didengar oleh telinga kita, jangan membacanya sebatas dalam hati gitu kan. Enggak, dibacakan, dijaharkan, dikencangkan sehingga telinga kita mendengar dan organ-organ tubuh kita dalam itu sujud kepada Al-Quran. Bayangkan kata dalam penelitian itu disebutkan ketika dibacakan Al-Quran, kuman itu tuh langsung diem nggak Iqbal? Diem kuman. Masa kita dibacakan Al-Quran kita sibuk ini? Harusnya kan ketika kan disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi ketika dibacakan Al-Quran maka kalian hendaklah diam. Wa ansitu, dan diamlah dan pahamilah dan resapilah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi kasih sayang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dibacakan Al-Quran hendaknya kita misalnya dengar Kak Iqbal dengar murotal, meskipun lagi pegang HP, simak aja telinganya ataupun meskipun sibuk tapi simak, diam, atau setidaknya jangan kita ribut atau apa seperti itu. Jadi karena Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran itu betul-betul memberikan kebaikan untuk diri kita. Dia sebagai obat penawar hati. Misalnya lagi gundah gelana Kak Iqbal, lagi bosan atau lagi gabut ya, kalau bahasa anak saya anak kecil yang TK itu bilang gabut gitu, itu baca Al-Quran aja, walaupun cuma satu ayat itu tadi itu meskipun belum dapat solusinya, setidaknya kita tenang Kak Iqbal. Tenang kita. Jadi makanya banyak Allah kasih terapi untuk kita nih, healingnya di sholat ada, di Al-Quran ada. Jadi nggak perlulah healing yang healing kemana-mana jauh-jauh gitu, mengeluarkan uang berjuta-juta kalau gitu. Misalnya mampu nggak apa-apa. Jadi nggak ada alasan untuk seseorang muslim itu dia punya stres atau apa. Jadi seorang yang semakin dekat sama Tuhannya, yang mengenal Tuhannya itu nggak ada dalam istilah kamusnya dia itu stres ataupun jadi orang yang tidak ada arah panduan. Kenapa? Karena orang yang terbiasa dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan zikir itu akan terbiasa dibimbing oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Jadi kehidupannya di pekerjaannya sekalipun, ketika orang yang terbiasa dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam itu Allah beri kedudukan dia yang baik dalam pekerjaannya, dalam urusan keluarganya, dalam urusan rezekinya, keberkahannya. Jadi kita cari keberkahan kan Kak Iqbal. Setiap apapun kita cari keberkahan dalam pekerjaan kita, keberkahan dalam rezeki kita, dalam umur kita, itu Allah berkahi itu Kak Iqbal. Jadi istilahnya Allah pandu dia. Jadi disebutkan dalam hadis, orang yang selalu mengingat Allah atau selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah, itu Allah yang akan jadi mata untuk dia. Bayangkanlah, tangan untuk dia, lisan. Jadi ketika yang berbicara tuh Allah yang berbicara, seakan-akan Al-Quran yang Allah berbicara. Allah akan menuntun kita, melafazkan ucapan yang baik seperti itu, terhindar dari perbuatan yang buruk. Jadi itu luar biasanya ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat, dengan Al-Quran, itu Allah akan membimbing hati kita, menuntun setiap gerakan tangan tubuh kita. Masya Allah. Nah Umi, untuk terakhir nih Umi, apalagi nih Umi, untuk kita meraih kesucian sebelum kita menuntaskan perjumpaan kita di opini episode kali ini Umi. Salah satunya yang terakhir Kak Iqbal ya, yang sudah kita bahas, yaitu rajin-rajinlah untuk bersedekah. Bersedekah ya, misalnya bersedekah baik secara sir maupun secara alani. Maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi gitu. Jadi usahakan kita bersedekah yang simpel-simpel. Misalnya setiap pagi kalau keluar pagi misalnya ketemu bapak-bapak atau pengemis atau kasih 1.000 atau atau kasih makanan yang misalnya kita beli gorengan 2.000 3.000 itu sedekah lillahi ta'ala Kak Iqbal. Kita harus ikhlas, ya Allah ini untukmu gitu. Jadi sebenarnya harta yang kita infakkan itulah harta kita kan Kak Iqbal. Misalnya kita punya duit 50 juta tapi kalau kita nggak infakkan, itu nggak ada harta kita sebenarnya. Jadi untuk tabungan kita di akhirat nanti. Di akhirat nanti semakin banyak kita berinfak, itulah tabungan kita di akhirat kelak. Jadi itu yang akan membantu, istilahnya membantu menutupi kekurangan amal kita gitu. Iya, baik. Jadi rajin-rajin bersedekah Kak Iqbalnya. Jadi untuk mensucikan jiwa kita, juga mensucikan
harta kita. Masya Allah. Umi, terima kasih banyak loh Umi sudah Sama-sama, hadir Kak ke Iqbal. studio Opini hari ini untuk kita sama-sama membahas, mendengar tadi pencerahan juga dari Umi untuk meraih kesucian di hari Lebaran ini. Fitri. Dan sekali lagi terima kasih Umi, salam untuk Sama-sama, Kak keluarga Iqbal. dan pemirsa Opini. Tanpa terasa sudah di ujung perjumpaan kita untuk Opini episode kali ini, dan akhir kata saya Iqbal Fatwa mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.